Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Kaniawati dari PAUD semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai tentang kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran di RA. Nah, penyusunan pembelajaran yang ada di RA ini merupakan suatu keharusan. Nah, jadi dalam hal proses penyusunan perencanaan yang ada di RA ini merupakan suatu proses keharusan. Nah, karena didorong oleh kebutuhan. Agar apa? Agar pelaksanaan pembelajaran menjadi terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Nah, untuk itu harus diperlukan kriteria yang mana yang harus diperhatikan oleh kita itu atau oleh guru dalam hal merancang dan menyusun perencanaan. Perencanaan di sini yakni perencanaan pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, adapun kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran yang ada di RA itu diantaranya poin pertama yakni harus signifikansi. Signifikansi di sini diartikan sebagai kebermaknaan, yang mana bisa diartikan juga sebagai perencanaan pembelajaran yang harus berjalan secara efektif dan efisien. Kita ambil contoh seperti halnya membangun komunikasi antara seorang guru dan juga anak didik. Nah, antara guru dengan anak didik harus membangun komunikasi yang baik. Poin kedua, harus relevan. Relevan di sini diartikan sebagai sesuai. Ingat, sesuai. Nah, relevansi di sini kalau dalam hal proses perencanaannya itu di mana disusun dan memiliki nilai kesesuaian, baik itu internal maupun eksternal. Boleh kita ambil contoh seperti halnya seorang guru dalam hal pembelajaran. Agar pembelajarannya itu menjadi relevan, kita bisa menghubungkannya dengan dunia nyata. Contohnya, kita ambil contoh yang mudah saja. Seperti halnya anak didik atau anak usia dini biasanya lebih senang bermain seraya belajar, belajar seraya bermain. Nah, seperti itu. Sedangkan poin ketiga yaitu kepastian. Nilai kepastian ini bermakna bahwa dalam perencanaan pembelajaran di mana berfungsi sebagai pedoman pembelajaran yang harus atau yang berisi langkah-langkahnya itu harus pasti. Nah, dan juga dapat dilaksanakan secara sistematis. Sedangkan poin keempat yaitu adaptabilitas, di mana adaptabilitas sendiri yaitu perencanaan pembelajarannya itu hendaknya bersifat lentur atau tidak kaku. Contohnya, misalkan seorang guru dalam hal proses mengajar kepada anak didik dibiasakan untuk tidak kaku. Yang harus dilakukan oleh guru yakni tetap ceria, dan ceria. Nah, selanjutnya yaitu poin kelima, kesederhanaan, di mana proses kesederhanaan ini merupakan suatu proses perencanaan pembelajaran yang harus bersifat sederhana. Artinya mudah dipahami dan diimplementasikan. Artinya mudah dipahami atau diimplementasikan. Poin terakhir harus prediktif, di mana prediktif sendiri maksudnya yaitu proses perencanaan pembelajaran baik proses perencanaan pembelajarannya itu harus memiliki daya ramal yang kuat. Agar apa? Agar mudah bagi guru dalam mengantisipasi prediktif tersebut. Nah, itu untuk mempermudah guru seperti itu. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.